Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, masih bersama di program Fikih Milenial. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Feni di Cipayung yang menanyakan tentang seperti apa sih protokol kesehatan pada saat wabah yang terjadi di masa Nabi Muhammad ataupun di zaman para sahabat maupun zaman kekhalifahan pada saat itu. Karena seperti yang diketahui pada saat ini wabah di dunia masih terjadi, yaitu wabah pandemi COVID-19, dan menerapkan protokol kesehatan khususnya di bidang keagamaan. Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri LC MBA yang merupakan Ketua Umum Himpunan Dai Muda Indonesia. Pada Habib, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita akan bahas sedikit tentang adakah prokes atau protokol kesehatan di masa wabah pada zaman Nabi ataupun sahabat ataupun kekhalifahan zaman dulu. Oke. Ini pertanyaan yang bagus dan saya rasa sudah banyak yang sudah mengetahui bahwasannya cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau memasuki negeri Syam pada saat itu. Pada saat itu sekitar tahun 18 Hijriah kalau saya tidak salah. Yang kemudian banyak pertentangan di situ. Ya, ada yang mau mengatakan ayo kita masuk terus walaupun ada wabah. Sementara yang lainnya berpikir dulu karena di dalam situ ada penyakit yang menular. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf dan salah satu sahabat yang lain Amr bin As mengatakan bahwasannya saya pernah mendengar bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya kalau ada satu penyakit satu tempat maka jangan engkau datangi, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ini kan satu protokol kesehatan dan sistem isolasi yang sudah ada zaman dahulu. Nah, bagaimana dengan physical dan social distancing? Oke, social dan physical distancing juga sudah diajarkan dalam Islam. Ya. Pada saat itu gubernurnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sempat terkena wabah dan meninggal. Dan gubernur yang kedua pun Mu'az bin Jabal pada saat itu juga terkena hal yang sama dan meninggal juga, dan juga beberapa sahabat Nabi yang lain. Dan posisi terakhir, gubernur digantikan oleh Amr bin As. Nah, kemudian nih Amr bin As, poin saya adalah, saya tidak menyalahkan Abu Ubaidah ataupun Mu'az bin Jabal yang tidak menerapkan social distancing, tetapi Amr bin As mengatakan bahwasannya, bagaimana cara kita terhindar dari penyakit, maka beliau mengatakan bahwasannya, kutipan kata-kata beliau, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala dan manusia yang berkumpul ini adalah bahan bakarnya. Ya, kayunya semakin berkumpul, ya, maka akan semakin keras, ya. Dan cara mematikan api ini harus dipisah. Maka berpencarlah kalian ke gunung-gunung. Amr bin As meminta bahwasannya yang ada di situ untuk lari ke gunung, lari ke tempat yang lebih tinggi, karena wabah tadi berada di bawah, ya. Jika naik ke atas maka kita tidak terkena. Ini pertama adalah kita pergi dari tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita jangan saling berkumpul. Ini namanya disebut dengan physical ataupun social distancing. Nah, cara beliau mengatakan cara mematikan api ini harus dipisah supaya tidak berkumpul api. Nah, ketika kayu bakar itu dipisah, dia akan terbakar dengan sendiri dan tidak nyamber lagi ke tempat yang lain. Nah, physical distancing di sini sudah diterapkan di zamannya Amr bin As. Dan ketika diterapkan physical ataupun social distancing, maka yang terjadi adalah wabah kemudian mereda. Dan ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW untuk apa? Untuk bisa meredam yang namanya penularan. Sama seperti zaman sekarang, ya. Ulama di seluruh dunia sepakat bahwasannya physical distancing pada saat sholat, physical distancing pada saat
di dalam perjalanan, physical distancing pada saat di satu kerumunan, ya, ini adalah sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena ketika kita berdekatan dengan orang, maka virus tadi bisa mengenai diri kita sendiri, kemudian bisa mengenai orang lain. Kalaupun misalnya kita tidak kena, mungkin orang lain bisa kena, karena kita sedang membawa virus tersebut atau sebagai carrier. Maka pemerintah sudah menegaskan bahwasannya kita menerapkan 5M, ya. Menjaga jarak, ya, mencuci tangan, kemudian apalagi menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ya, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Di 5 tadi yang harus kita terapkan. Ya, kita tidak takut untuk kemudian terhindar dari untuk kemudian terkena virus kepada kita tidak takut, tapi yang kita wajibkan adalah ikhtiar yang maksimal. Nah, ikhtiar yang dilakukan adalah dengan kita menjauhi orang yang kemudian terkena virus atau kemudian orang tadi kemungkinan terpapar virus. Dan ketika kita berdekatan atau kita saling berdekatan dan sebagainya, ini tidak membuktikan bahwasannya ikhtiar kita tuh full, ikhtiar kita tuh baik. Maka caranya adalah dengan kita menjauhi diri kita, ya, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya, dan menerapkan physical distancing yang sebetulnya sudah menjadi sunnahnya sahabat zaman dahulu tahun 16 Hijriah dan setelahnya. Untuk apa? Untuk terhindar dari yang namanya virus. Kalau tidak, mungkin terjadi adalah ikhtiar kita tidak pas. Ya. I'qilha wa tawakkal. Ya. Rasulullah SAW, ikat dulu untamu baru engkau bertawakal. Ikhtiar dulu baru engkau bertawakal. Mudah-mudahan pertanyaan tadi sudah dapat kami jawab dengan baik. Dan jika ada pertanyaan lain, silahkan mengirimkan di Republika. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Habib Idrus yang telah menjabarkan dan menjelaskan tentang sejarah terjadinya wabah di masa Rasulullah, sahabat, dan zaman setelahnya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan ibadah lainnya. Terima kasih untuk Habib Idrus. Kita berjumpa lagi di episode Fikih Milenial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.